memulai ibadah kelompok pelayanan. Saya akan menuntunnya dari tempat ini. Jemaat sekalian mengikutinya lewat siaran YouTube, dan ibadah masing-masing masih tetap dihimbau dan diarahkan di rumah. Oleh karena itu, kita akan mulaikan ibadah kelompok pelayanan malam ini. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan lewat kidung jemaat 454. Indahnya saat yang teduh apa dan seterusnya. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan getar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami sebagai umat ciptaan-Mu, teristimewa jemaat KGBM Sidang Apostolik. Malam ini kami akan melaksanakan persekutuan ibadah kelompok pelayanan. Sampai saat ini kami masih tetap dihimbau ada di rumah dan mengikuti ibadah lewat siaran ini. Oleh dan karena itu, ibadah kelompok pelayanan malam ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam persekutuan ibadah ini. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Menyadari tidak ada satu kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan jika kita jujur, begitu banyak hal-hal yang sudah kita buat menyakiti hati Tuhan lewat sikap, perbuatan, pikiran, perkataan. Dan mari pada kesempatan ini kita datang mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ini kami, umat-Mu, yang dalam satu kesempatan yang indah, dalam sebuah persekutuan kelompok pelayanan, maka dalam kesadaran yang utuh tinggi ini, kami datang menghampiri kekudusan, mengaku akan salah dosa kami, karena kami sadar begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sengaja ataupun tidak sengaja, kami telah berdosa adanya. Karena itu kami mohon ampun atas semua apa yang sudah kami lakukan ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, baharulah kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa-dosa kami. Amin. Ketika kita semua dengan penuh kesadaran datang kepada Tuhan mengaku dosa kita kepadanya,
ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah berita anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama. Betapa indah harinya saat kupilih penebus apa dan seterusnya. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya sebagaimana firman Tuhan untuk kita sebagai warga KGPM dalam minggu berjalan ini, secara khusus ibadah kelompok pelayanan. Kita dituntun lewat kitab Ester pasal 6, saya ulangi, kitab Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah pengertian bagi kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan ini akan bermakna bagi kami sekalian. Baik hamba yang menyampaikannya, baik jemaat Tuhan yang mendengarkannya, semua kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Begini kata firman Tuhan dengan judul bacaan, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya
hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang agak jahat itu. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Sampai sana jauh baca firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita semua ada pada malam ini. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk beribadah dalam ibadah kelompok pelayanan. Sekalipun hari Minggu kita sudah ada di rumah gereja untuk beribadah jemaat, tapi untuk ibadah kebal masih tetap orang dihimbau ada di rumah. Ya, orang berharap di minggu depan ibadah kebal akan dilaksanakan, baik di kebal 1 ataupun di kebal 2, dengan pengaturan nanti akan diatur sebagaimana. Tapi kita sebagai orang yang percaya pula kita bersyukur, sekalipun kita masih ada dalam pergumulan bersama, namun kecintaan, kerinduan untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan tetap menjadi bagian. Dan hal itu terbukti sampai malam ini. Sekalipun belum bisa orang bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sudah mendengarkan siaran YouTube lewat ibadah ini, pasti akan memberikan sebuah nilai tersendiri sehubungan dengan bagaimana sikap kita dalam kita terus selalu memiliki kerinduan bersekutu kepada Tuhan. Bacaan kita Ester pasal 7 ayat 1 sampai 6. Firman hidup dan kerja mencoba untuk mengangkat satu perenungan dalam tema pemeliharaan Allah yang sempurna, atau istilah yang tren sekarang dibilang providensia Allah. Jika kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, maka saya tahu bahwa orang semua sudah dan sedang dan akan disertai dan dijaga serta dipelihara oleh Tuhan. Sebab kehidupan ini tidak sendirinya terjadi, tapi kehidupan ini sudah ada yang menentukannya. Sebelum kita dilahirkan di tengah dunia ini, kata Yeremia, Tuhan Allah sudah mengetahui kita sekalian dari dalam kandungan. Dan Dia sudah menetapkan kita sekalian. Dan Dia tahu apa yang akan terjadi dengan kita sekalian. Bukankah ini menunjukkan betapa Tuhan memelihara kehidupan kita? Sekalipun memang kita berada dalam kehidupan yang tidak senantiasa memberikan sebuah kedamaian di hidup kita dengan kondisi situasi yang sementara kita hadapi ini. Tetapi satu hal yang harus diyakini bahwa providensia Allah itu tetap menjadi sesuatu hal yang nyata. Maka itu kita tetap terus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu
mengasihi dan mencintai kita sampai detik saat ini, betapa besar anugerahnya kepada kita sekalian. Bacaan kita Ester pasal 7 ayat 1 hingga 6 ini memang merupakan latar belakang dari rencana jahat si Haman itu yang sudah saya sampaikan di rumah gereja. Bagaimana kalau kita perhatikan pasal 3, rencana jahatnya adalah hendak mau membunuh semua orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan Raja Ahasveros yang terkenal itu, yang menguasai wilayah Persia, yang senantiasa mau memberikan hukuman khususnya kepada orang-orang Yahudi, karena hanya tidak dilaksanakan oleh Mordekai yang harus menyembah Haman ketika dia melewati kota Susan, ibu kota kerajaan Persia itu. Hanya gara-gara itu sajalah, maka betapa jahatnya si Haman hendak merencanakan pembunuhan massal orang Yahudi yang ada di dalam kekuasaan Raja Ahasveros pada waktu itu. Rencananya diketahui oleh Ester karena informasi dari Mordekai, dan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan pula Ester menyampaikan berita itu kepada Raja Ahasveros yang tak kalah pada waktu itu dalam catatan Alkitab kita ini menginformasikan Ester menjamu raja, dan raja bersama dengan Haman untuk datang pada jamuan Ratu Ester. Kesempatan ini dipakai oleh Ester untuk menyampaikan niat jahat si Haman kepada Raja Ahasveros. Tanpa dipikir panjang, informasi yang disampaikan oleh Ester didengar oleh Raja Ahasveros dan akhirnya membawa murka bagi Raja Ahasveros, dan Raja akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Haman itu sendiri karena perbuatan Haman hendak mau membunuh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah bukti betapa tindakan penyertaan Tuhan bagi umat Yahudi yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Raja Ahasveros dalam kerajaan Persia. Dan hal ini membuktikan betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun dia izinkan umatnya ada dalam sebuah keadaan yang tidak enak, yaitu menjadi budak di bangsa Babel, bangsa Asyur, tetapi Tuhan itu tetap memelihara mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan meluputkan mereka dari niat jahat orang-orang yang hendak menentang umat Tuhan. Dan itu terbukti dalam bacaan kita ini. Maka apa pembelajaran bagi kita? Ya, saya kira orang semua telah merasakan itu. Tuhan meluputkan kita. Tuhan menjaga kita. Puji Tuhan sampai detik saat ini walaupun sudah 6 bulan kita diperhadapkan dengan virus corona, tapi jemaat KGP Apostolik belum ada satu yang terkonfirmasi. Jangankan reaktif, jangankan positif, reaktif saja tidak ada. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan masih memelihara dan menjaga kita. Dan ini yang harus kita syukuri. Bahkan bukan sampai di situ saja, kita masih pun juga dilindungi, masih boleh makan, minum, dan kita masih bisa pakai, bisa beraktivitas, melakukan segala tindakan apapun yang kita buat untuk mendatangkan sesuatu bagi kita. Kegiatan
mukjizat ini, Tuhan memelihara kita. Providensi Allah nyata dan jelas. Oleh karena itu, sikap kita kepada Tuhan apa? Sehubungan dengan pemeliharaannya. Ya tentu kita diingatkan juga untuk tetap kita selalu memiliki kerinduan untuk mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Baik secara pribadi persekutuan, bahkan juga secara jemaat. Untuk kita menyatakan betapa kita memiliki kecintaan kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih syukur atas berkat, atas tuntunan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan ini terus kita harus lakukan dalam kehidupan selama Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan ini. Sebab kehidupan ini penuh dengan segala rahasia. Agar semua bisa dapat berjalan, rahasia itu akan terungkap dan terbuka, dan rahasia itu akan menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Maka kita ingatkan untuk hidup terus selalu ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, untuk semakin kita melakukan segala kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di kesempatan ini marilah kita akan menyatakan syukur lewat memberi persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita kidungkan Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, apa dan seterusnya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, setiap persembahan Bapak Ibu Tuhan memberkati, dan karena itu marilah kita terus selalu mempersembahkan yang terbaik dalam ucapan syukur kita kepada Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali pada malam ini lewat ibadah kelompok pelayanan, kami semua yang boleh lagi bersekutu beribadah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan terus selalu menjaga, agar kami selalu tetap ada di dalam genggaman kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan, belajar dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 6. Nyata di sana perlindungan Tuhan bagi umat Israel, tak kala ada orang-orang yang hendak merencanakan sesuatu yang jahat terhadap umatmu. Namun Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau bertindak, Engkau memakai Ester, Engkau selalu menjaga dan meluputkan umat Israel dari rencana jahat si Haman itu. Dan inilah bukti betapa Tuhan masih memelihara umatmu, dan juga kami meyakini Engkau pun juga masih memelihara kami sekalian. Pada malam ini kami datang, kami bawa seluruh pergumulan hidup kami, seluruh rencana kami, seluruh harapan kami, kiranya diberkati dalam perjalanan kehidupan kami, dan biarlah kami hidup terus selalu menyenangkan akan nama Tuhan. Berkati jemaat KGP Sidang Apostolik, berkati badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, pimpinan kelompok pelayanan, ketua diaken, bahkan BPPGS, sampai kepada semua jemaat Tuhan. Engkau berkati terus kami sekalian, biarlah kami tetap ada di dalam kebersamaan untuk saling dan terus tetap melakukan tanggung jawab panggilan bersekutu bersaksi dan melayani Engkau demi untuk kemuliaan bagi Engkau Yesus. Karena itu kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, berkati kami gerejamu ini, berkati terus
dan lindungi kami gereja ini dari segala hal yang tidak kami inginkan, bahkan termasuk dari serangan-serangan kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan kami dalam kesatuan, dalam kebersamaan sebagai jemaat PGP Apostolik ini. Oleh dan karena itu kami undang kuasa Roh Kudus, Engkaulah yang menaungi gereja kami ini, agar gereja kami tetap dalam kebersamaan menjadi gereja yang utuh kuat, gereja yang menjadi berkat, dan banyak orang akan datang dan terus menikmati akan kesukacitaan lewat kebersamaan jemaat ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukanlah kami, dan karena itu kami bersyukur ketika kami boleh lagi beribadah pada hari Minggu yang lalu dalam ibadah jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk seterusnya, agar kami punya kerinduan yang dalam untuk kami mau bersekutu kepada Tuhan dalam kebersamaan seluruh jemaat Tuhan ini. Tuhan memberkati terus selalu, berikanlah semangat kekuatan bagi kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang memerlukan pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Jika ada yang terus berusaha untuk melakukan atau merencanakan membuka usaha mereka, Tuhan berkati. Bahkan yang sudah menjalankan usaha mereka, Tuhan memberkati. Bahkan dalam melakukan seluruh tanggung jawab pekerjaan, apakah itu ASN, pegawai swasta, ataupun apa saja yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Karena itu jemaat KJP Sidang Apostolik, Tuhan berkati jemaat Tuhan ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai, pimpin, tuntun, pelihara, dan terus selalu jadikanlah jemaat Apostolik menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pula persembahan yang sudah kami berikan, kuduskan itu dipakai dalam rangka menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan Allah. Bapa di surga, terima kasih kami tetap berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang sementara dalam menjalankan tanggung jawab demi untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan segala kebijakan yang mereka telah tetapkan itu. Biarlah ini dapat menjadi sesuatu yang indah, dan biarlah kami juga yang mendengarnya, kami dapat melakukan semua apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kami ini, terutama pemerintah dari Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan berikanlah terus bijaksana bagi kami, untuk kami tetap dengar-dengaran dalam ketaatan terus untuk melakukan apa yang dihimbau, apa yang mau disarankan oleh pemerintah kami. Biarlah semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikanlah terus kami hati yang rindu dan hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang taat cinta kepada Tuhan, dan kami rindu juga kami bisa selalu ada di dalam kemerdekaan, tidak terikat oleh berbagai penyakit apapun, tapi kami semakin terus dilepaskan oleh karena Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah doa sembah syukur kami yang kami bawa, kami persembahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mengakhiri ibadah ini saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan sama-sama menyanyi dalam hidup jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, apa dan seterusnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
kiranya terus selalu menyertai jemaat sekalian malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Ibadah kita malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian, dan saya menyampaikan dari tempat ini sesuai dengan himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahkan ibu bapak sekalian sudah membacanya lewat WA yang sudah di-share, khususnya Kota Manado. Setiap kali kita berpergian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sebab jika kita tidak memakai masker, kita keluar, kita dicegat oleh satuan perangkat kerja, maka kita akan kena denda. Dan pasti kita akan dibilang orang kepala batu. Jangan sampai itu ada bagi orang. Oleh karena itu, dengarlah himbauan-himbauan pemerintah, lakukanlah itu sebagai bagian dari tanggung jawab iman kita untuk kita sama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Tetap semangat. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.